Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran informatika, dan hari ini kita akan menuju ke materi berikutnya di bab 1. Silakan dipersiapkan bukunya karena kita akan menggunakan buku panduan, buku pelajaran untuk pertemuan keempat ini. Oke, langsung saja kita akan membahas operasi dasar komputer. Mungkin kalian yang di rumah sudah tahu ya cara mengoperasikan komputer. Operasi dasarnya menghidupkan dan mematikan, menghubungkan perangkat komputernya. Coba dilihat halaman 13. Ada panduan menghubungkan perangkat seperti di gambar halaman 13, menyambungkan beberapa kabel ke belakang CPU, lalu menghidupkan, mungkin sudah pada tahu, menekan tombol power seperti di gambar halaman 13. Untuk perangkat komputer maupun laptop ataupun perangkat komputer portable atau handphone sama juga, diperlukan penekanan pada tombol powernya. Untuk mematikan, untuk di komputer jangan dibiasakan menekan tombol power, tapi gunakan fasilitas shutdown seperti ini. Nah ini power, ada shutdown, ada restart untuk memulai kembali. Misalkan ada error, kita bisa memulai kembali, atau shutdown. Ini shutdown untuk mematikan. Ada shutdown, ada turn off, tergantung dari versi Windows-nya. Oke, selanjutnya untuk komputer mobile, tablet, handphone sama saja, mungkin sudah terbiasa lah menekan tombol power, lalu nanti bisa menekan secara lama atau menekan sebentar. Nanti ada pilihan do you want to turn off atau restart, tinggal tergantung pilihan kita yang mana. Bisa dilihat di halaman berapa tadi? Halaman 13. Ada panduan menghidupkan, mematikan untuk komputer dan perangkat mobile. Selanjutnya lihat halaman 17, menggunakan sistem operasi. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini menggunakan sistem operasi, entah itu sistem operasi Unix, Windows, Linux, macOS, ini Macintosh, OS, Android atau iOS. Untuk Android dan iOS biasanya digunakan di komputer portable. Tahu kan komputer portable, komputer yang bisa kalian bawa kemana saja, yang sekarang lebih cenderung populer dengan nama handphone, tablet, seperti itu. Lihat di halaman 18, coba lihat di halaman 18 ada sistem operasi komputer secara umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada mekanisme boot, ini yang pertama kali kita nyalakan, biasanya ada awalan sebelum masuk ke sistem operasi. Kedua ada command interpreter atau shell, ini merupakan dasarnya, bagian yang bertugas membaca input dari pengguna. Ada library yang berfungsi menyediakan kumpulan fungsi dasar yang akan digunakan oleh aplikasi lain. Lalu ada driver, ini komponen yang mengenali untuk berinteraksi antara hardware atau perangkat keras dan sekaligus untuk mengontrolnya. Nanti bisa dilihat di halaman 18 dan 19. Ada juga fungsi sistem operasi, bisa dilihat di sana dari A, B, C, D, E. Kalian bisa mempelajarinya, menghafalkannya.
mengelola sumber daya, mempersiapkan agar program aplikasi dapat berinteraksi dengan baik, memanajemen file, melakukan pengelolaan data, serta mengatur memori. Ini sebagian dari fungsi utama selain yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada berbagai jenis sistem operasi. Lihat di halaman 1920. Yang pertama ada Unix. Ini sistem operasi terlama ya yang pernah dibuat dan digunakan sampai sekarang. Ini biasanya untuk komputer-komputer besar, komputer-komputer skala besar, maksudnya skala besar, karena ringan untuk melakukan tugas-tugas besar menggunakan sistem operasi Unix. Selanjutnya ada Microsoft DOS atau MS-DOS, Disk Operating System. Ini merupakan cikal bakal dari Windows, sebelumnya MS-DOS. Jika kalian pernah melihat ada tampilan layar hitam dengan tulisan atau teks berwarna putih kedip-kedip, itu terminal, itu cikal bakal dari DOS sebenarnya. Selanjutnya halaman 20 ada Windows. Ya, Windows itu merupakan produk dari Microsoft, makanya namanya Microsoft Windows. Microsoft ini pendirinya Bill Gates, yang merupakan salah satu dari orang terkaya di dunia. Selanjutnya ada Linux. Linux ini merupakan sistem operasi yang tidak berbayar alias gratis yang dikembangkan oleh Linus Torvalds namanya, yang merupakan sistem operasi yang bisa kalian modifikasi sendiri, kalian beri nama sendiri, kalian jual bebas, mau dijual bebas atau dikasih lagi ke orang lain bebas. Makanya suka disebut dengan open source atau kode terbuka. Artinya kodenya bisa kalian modifikasi. Berbeda dengan Windows. Windows itu sudah secara standarnya seperti itu dari pabriknya. Selanjutnya ada Macintosh OS. Ini merupakan sistem operasi yang buatan Apple. Pendirinya mungkin sudah pada tahu, Steve Jobs. Merupakan sistem operasi yang bekerja pada perangkat tertentu, perangkat Apple. Macintosh OS. Ada lagi Android. Android merupakan produk pengembangan dari Google. Android yang sedang marak sekarang, setiap perangkat handphone. Ada lagi saingannya iOS, produk Apple juga, dikhususkan untuk perangkat-perangkat portable. Lihat di gambarnya halaman 20, ada logo-logonya. Windows, macOS, Linux, gambar apa tuh? Gambar penguin, Android, robot hijau. Ubuntu itu merupakan pengembangan dari Linux, versi dari Linux. Jadi kalau kalian mau bikin misalkan Linux Linux Husnul misalkan, bebas saja karena itu bebas dimodifikasi karena kodenya terbuka atau open source atau bisa dimodifikasi oleh siapapun. Berikutnya kita buka halaman 24, ada aspek K3. K3 itu di sini kesehatan dan keselamatan kerja. Yang saya tahu mungkin ini perlu direvisi ya kayaknya. Yang saya tahu secara bakunya keselamatan dan kesehatan kerja kalau nggak salah. Ya itulah. Keselamatan dan kesehatan kerja. K3. Ya intinya ini harus digunakan saat menggunakan perangkat-perangkat komputer. Contohnya cara duduk seperti halaman 24, menjaga agar tulang punggung tidak bengkok. Jadi pandangan lurus seperti itu, halaman 24, coba lihat. Mata terjaga agar tidak cepat rusak. Posisi pundak, posisi lengan, posisi kaki. Terus jangan menahan buang air kecil. Biasanya
Ini terjadi saat memegang gadget, saat memegang handphone, dengan menahan buang air kecil, terus mata terus-menerus melihat ke layar, tidak tidak mengalihkan pandangan ke tempat lain. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Apalagi anak-anak sekarang menonton di handphone, jarak antara layar handphone dan mata itu bisa dihitung pendeknya. Padahal itu akan merusak mata. Ingat, mata tidak ada jualannya, tidak dijual bebas, tidak ada di Tokopedia, tidak ada di Shopee. Tulang punggung juga kalau sudah bengkok susah diluruskannya. Jadi dijaga karena itu pemberian dari Allah. Selanjutnya ya sekali gerakan badan, jangan duduk saja, sekali alihkan pandangan per berapa menit sekali, misalkan per 15 menit sekali, per 30 menit sekali. Terus perhatikan bagian komputer yang berbahaya, jangan pegang isi dari casing PC. Kalian buka, kalian pegang-pegang, hati-hati kalau sudah menyala, takutnya terkena setrum. Itu aspek keselamatan kerja. Oke, seperti biasa tugas silakan di pause untuk membacanya. Yang harus dilakukan adalah seperti di sini. 3 sistem operasi yang kalian ketahui lengkap dengan nama sistem operasi tersebut, perusahaan pembuatnya, dan pendiri perusahaan tersebut. Paling lama tanggal 24 Agustus. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjut di Zoom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.